Tak lai tiku. Tak layak lah tiku lah. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk luar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan ban dalam mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa, korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah dan jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Data sementara yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 7 pagi, total 964 orang meninggal akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu sekitar 5.000 orang terluka dan 262 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Aceh Utara dan 138 orang. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 150.000 rumah warga hancur. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Tak sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Akses jalan terputus total pasca banjir bandang. Ya, warga desa Sikundo, Aceh Barat harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras hingga melewati tebing terjal. Ya Pak. Ya, bagian sih. Medan yang terjal, jalanan licin hingga akses jalan sempit tidak menyurutkan semangat para personel Brimopolda Sumatera Utara yang dipimpin langsung Dansat Brimopolda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka untuk mendistribusikan bantuan logistik bagi 15 kepala keluarga korban bencana di Dusun Pengkolan Sipiruk, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang belum tersentuh bantuan secara optimal. Setelah lebih dari 1 jam berjalan kaki, akhirnya para personel Brimob dapat mendistribusikan bantuan berupa bahan makanan, susu hingga alat mandi untuk para korban. Sebelumnya sudah ada 122 kepala keluarga yang menerima bantuan logistik. Namun karena medan yang berat, bantuan logistik disalurkan secara bertahap. Sementara itu, tim Polwan, Psikologi, dan Dokkes Mabes Polri gelar cek kesehatan bagi korban bencana di Desa Hutajulu, Parmonangan, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Posko kesehatan yang beroperasi dari pagi hingga sore hari didatangi sekitar 400 warga untuk berobat.
Rata-rata warga mengeluhkan sakit batuk, flu, serta pegal-pegal. Tidak hanya itu, di sana Polri juga menggelar trauma healing dan doa bersama dengan para korban bencana. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tami yang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Airnya naik, air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aik Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Beberapa titik di Kecamatan Tanjung Pura, Sumatera Utara masih terendam banjir. Akibatnya warga mendesak pemerintah menyediakan pompa air untuk mengalirkan genangan air menuju sungai. Seorang korban banjir di Tapanuli Selatan kebingungan setelah rumah dan sawahnya hancur tersapu banjir bandang. Ya, warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memulai hidup pasca banjir bandang 25 November lalu. Iya, udah kami lihat tadi, Kak. Sabar Sitorus, warga desa Huta Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara hanya bisa pasrah setelah rumahnya hancur diterjang banjir bandang 25 November lalu. Ayah 4 anak ini berusaha mengais puing bangunan berharap masih ada harta benda yang bisa diselamatkan. Selain harta yang hilang, sawah yang menjadi sumber mata pencaharian telah rata tersapu banjir bandang. Beruntung Sabar dan keluarga selamat dan kini tinggal di pengungsian. Nanti kalau misalnya keluar dari pengungsian, abang mau kemana? Nggak tahu lah bang, kita mau merantau, pokoknya cari hidup yang baru lah bang. Kalau di sini nggak ada lagi apanya. Artinya nggak bisa lagi jadi mati kemana? Iya nggak bisa lagi bang. Kalau nggak dibangun rumah, gimana mau tinggal di mana kayak bang? 14 hari telah berlalu pasca banjir bandang, para korban kebingungan berharap ada bantuan dari pemerintah. Pasalnya, saat ini tidak sedikit para korban banjir bandang yang hanya memiliki baju di badan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Brimopolda Sumut mendistribusikan bantuan logistik secara bertahap bagi korban bencana banjir di Sipirok, Tapanuli Selatan. Sementara itu, tim Polwan bersama dengan Dokes Mabes Polri menggelar cek kesehatan dan trauma healing bagi para korban banjir di Parmonangan, Tapanuli Utara. Nanti bagi